Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Perompat Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, kembali bersama dengan Ulun Kian yang hadir menemani bubuhan pian semuanya dalam Panderan Baisukan di hari Sabtu hari ini dan Sanak Perompat ya, tanggal 12 Juli 2025. Seperti biasa dengan komunitas Palalah dan Sanak Perompat, yang mana sudah bersama dengan Ulun di studio dari Perompat Banjarmasin, ada Erwin dan juga Syaukani. Gasan buan pian beratan yang mungkin nantinya ingin bertanya atau ingin berbagi cerita, bisa hubungi di dua line telepon kita. Pertama di WhatsApp silahkan di 089534050959. Lalu yang kemudian di telepon reguler di 051132522602. Kita sapa terlebih dahulu Erwin dan Syaukani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, guru, nengke apa kabarnya bubuhan guru-guru nih Jar? Baik terus kita. Baik terus lah kabarnya lah. Alhamdulillah. Beduaan aja hari ini. Beduaan. Berduaan karena libur kuliah mang lah. Iya, berdampak curang. Berdampak. Berdua nih mahing kan? Nah, iya Pak. Berdua tuh ya mahing. Sidin aja nang dihigat nang mahing. Biar berdua tapi intinya ialah hapuk menjadi orang telah. Iya, Bang. Hapuk mama pulang dia. Arau. Oke. Hari ini kita balalah ke Banua Lawas, balalah. Ini bila yang angkar tahu balalah ini berjalanan lah. Iya, artinya jalan. Kita berjalanan ke Banua Lawas. Tadi ada betakun Stumat lawan Syaukani Erwin. Iya. Ke Banua Lawas. Banua Lawasnya apa gerang dulu? Nah, itu Bang kan mungkin ada yang angkar tahu. Orang tahunya Banua 6. Ya lah Banua Lawas ini nang apa gerang? Nah, silahkan dulu kenapa jadi kita tak kasih itu berjalan Iyalah. Dijelaskan juga kan kenapa jadi sama kasih itu. Kenapa Jar kita ke Banua Lawas nih Jar? Kebetulan kan kalau kada salah minggu semalam. Minggu semalam tuh kan kita jujur aja nih. Iya. Kebetulan kan kita libur juga tuh. Ya. Hari Sabtu kemarin tuh kan libur tuh baru ada acara. Acara masing-masing nih ya. Entah ini ada acara hajatan kah atau acara keluarga atau acara apa-apa gitu. Nah, kebetulan hiangnya itu kada istilah Jepang jarang lupa atur apa aja. Agenda berencana kayak itu. Dadakan lah. Dadakan. Pokoknya nang dadakan ini dasar bujur jadi kan. Dasar bujur jadilah. Nah, soalnya mun kita batu atur kene kalau pindah aja orang tua cana. Iya. Tuhuk dan hadapi kayak itu tuhuk. Mantah ada ya lah. Iya, batur sedemikian rupanya ini kita kayak ini. Sekali ujung-ujungnya kan jadi. Kan jadi aku hauran. Nah, iya Bang orang ini. Ya orang Banjar tuh bujur ledat tuh. Membuang liur basi kah hitungannya. Aduh, membuang liur basi jarlah. Ya basa-basi uyu aku nih. Karena dia ini juga aja nah. Nah, jadi kan malam itu rencananya tuh sebenarnya hendak ke Amuntai. Anak Amuntai lah. Amuntai aja. Amuntai aja dalam rangka kita itu orang tuh menapak tilas pelayaran Empujat Maika. Oh. Itu rencananya. Karena kan kita ini kan liburan kuliah. Keadaan ini kan bisa jadi yang amunnya di Banjar lah, yang di Banjar karena untuk orang yang di luar Banjar biasanya kan ada semacam kayak sedikit jenuh gitu. Iya, bujur. Bosan, boring, apa-apa itu. Lawan kan ulun pribadi ini kan orangnya ke-7 belalah nih. Kurang lebih ibaratnya 2 tahun dah. Kada ada sing belelahan betul Taruh di Banjar, dia taruh di Banjar. 2 tahun lah kada ada belalah lah. Bahari kan rancak umpat peguruan lawan Periadi itu kan. Ibaratnya saban bulan tuh ada aja ke belalah ke gunung kah, kemana kah. Jadi kan ada juga apa orang tuh refreshingnya ya lah. Supaya otak nih karena jenuh atau apa. Sikila press tadi. Jadi kan pol nih, kadang pang sombong lah hitungannya. Cakas sedikit aja kan Pak. Taruh kuliah terus nih. Kuliah makan guring, kayak itu aja rutinitas. Selama 2 tahunan nih. Kadang-kadang kalam-alam lagi kadang-kadang belalah lah. Jadi kan waktu itu tuh muncul semacam kayak ide lah barangkali cobaan kayak apa. Karena kan pas membaca waktu itu membaca Hikayat Banjar.
terinspirasi dari kisah Empu Jatmika. Bahwasanya mereka beliau itu kan ibaratnya ini banyak versinya, ada yang mengatakan beliau itu seorang bangsawan, ada juga habis itu ada juga nyambat orang saudagar. Terlepas dari asal usulnya, yang penting itu adalah seorang sosok yang merantau ke benua kita. Nah, jadi terinspirasi dari kisah itu semacam melakukanlah semacam kayak napak tilas tadi atau sebutannya sekarang ini orang tuh zaman wah ini nyebutnya slow traveling orang. Slow traveling lah. Iya, perjalanan santai orang. Nah, asik. Kebetulan kan membawa Datu nih juga. Oh, berduaan aja atau apa? Berduaan dulu dari Banjar. Oh, berduaan dulu lah. Sampai sana tetamu kekawanan yang rancak menghadiri daerah ini. Oh, dia muntainya. Dia muntah yang kayak. Iya. Habis itu Are, Pakih. Nah, kemudian karena kita di Amuntai itu kurang lebih 2 hari 3 malam. Nah, jadi terbesit lah karena kan ulun ini kan dalam 2 hari 3 malam kan 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Nah, Ya, kebalik. Lo sebutin dalam gaib jar. Arau. Nah, jadi kan kita itu kan sampai di Amuntai itu hari malam minggu lah gitu. Ya, malam minggu. Malam minggu santai dulu, pagi minggunya nah baru baatur orang tuh istilah anak mana-mana aja. Nah, jadi terbesit waktu itu paling jauh ke Benua Lawas. Benua Lawas. Karena dalam rangka ulun pribadi itu ada misi tertentu. Nah, pertama kan untuk datang leluhur ada juga model kayak model Karyau kayak aja di Karyau nang model kayak ayo sini jangan ada juga anu lah temimpi leluhur ada juga barangkali nang dihiga bang barangkali nang dihiga. Jadi kan waktu itu ke Benua Lawas. Nah, karena kan kada suah juga itu, cuman rancak mana mendengar kisahnya nih. Karena Benua Lawas ini terpakai di sebelum Perang Banjar. Karena kan beberapa yang lalu kita membahas tentang Perang Banjar. Perang Banjar ya. Berapa part tuh? 4 part kah 5 part tuh? Nah, banyak tuh. Kan nah, jadi kan waktu itu tersepil juga kisah Baratip Amal ya kisahnya. Ya, Baratip Amal itu semacam kayak pergerakan, bisa juga pergerakan sosial, bisa juga gerakan agama, tarekat. Karena kisahnya itu liwar super banget, di luar amunnya kita sebagai orang rasional itu di luar nalar gitu. Karena dengan bermodal kayak semacam mantra yang kuat, semacam kayak modal kayak jihad kayak itu tuh. Kisah-kisahnya tuh liwar ibaratnya kebal lah apa ini. Nah, jadi seorang tuh kan tertarik gitu. Kayak apa garang kampungnya itu. Nah, pas benar karena kita berada di posisi Amuntai saat itu, semacam inisiatif lah ke sana. Mencobai penasaran juga bang lah. Penasaran kayak apa garang kampungnya, kayak apa garang ibaratnya makamnya, kayak apa garang masjidnya ini nih. Karena kan beda kan kita nih ibaratnya kalau mengamati sesuatu tuh kalau kada hadir langsung di situ atau langsung melihat langsung itu. Learning by doing jadi orang kerennya tuh. Sudah kita kan tohok nih membaca di kertas lagi ibaratnya printan nih di Google yang ini nih. Iya garang nih kan karena kalau kita japah hitungannya membaca 5 paragraf gin sudah munyak kepala ya kalau kan usah berlembar-lembar gin. Amunnya sudah kita di sana kan tahu tuh sekalinya kayak ini ibaratnya kita kawarasa, kita kawaraba, kalau kita lihat hitungannya. Bujur. Jadi itulah semacam itu. Nah, yang mana Benua Lawas ini kalau yang sekarang ya itu tuh termasuk kecamatan dan kabupaten desa, nama desa. Jadi kan desanya tuh namanya Benua Lawas, kecamatannya Benua Lawas juga, kabupatennya Tabalong. Nah, untuk sekarang. Nah, amunnya bahari konon katanya lah desanya tuh Benua Lawas, cuman menyak ada salah nih, kecamatannya tuh lain. Menyak ada salah. Nah, ini tahu juga bang lah hitungannya nih, karena kan pertama kali sana. Ada tapi rancak juga hitungannya pas semalam tuh bang. Nah, jadi kan Benua Lawas ini dalam cerita folklore maupun dalam cerita Perang Banjar itu selalu disebutkan gitu. Nah, selain Perang Banjar contohnya kayak semacam, karena kan kampung Benua Lawas itu dulunya dihuni atau tempatnya bermukimnya orang-orang Manyan. Sebelum yang ibaratnya zaman-zaman Penghulu Rasyid ini. Ya. Katakanlah zaman Benua Lawas saat inilah. Nah, jadi kan dulunya itu tuh merupakan semacam kayak perkampungan orang-orang Manyan gitu. Manyan lah. Yang mana mereka itu bermukim di pinggiran Sungai Tabalong. Nah, ibaratnya karena situ kan ada masjid gitu. Masjidnya itu disambat Masjid Pusaka. Nah, Masjid Pusaka Benua Lawas. Pusaka Benua Lawas. Nah ini mungkin gasan yang tahu berarti tadi kan kita juga sempat berpandar di belakang lah bahwa Benua Lawas nih
apakah itu Kalua kah atau di seputaran daerah Kalua kah? Jadi itu tuh masuk daerah Kalua bisa. Oke. Bisa juga daerah tersendiri. Karena dari Banalos untuk ke Kalua tuh kada jauh banget. Berapa lawas tuh jaraknya? Kurang lebih kalau Miss Malam tuh menambahkannya kurang lebih 45 menit. 45 menit lah. Karena tapi bukan jalannya aspal. Oke. Karena aku bahari. Karena beberapa yang waktu kami datang tuh aspalnya tadi juga hancur sedikit. Nah karena kan ibaratnya posisi Benua Lawas ini nih semacam kayak ditaluk orang ternyata. Bujur. Nah, jadi kan semacam kayak ada muara sungai gitu. Ya. Nah sungainya tuh karena kan teman tuh bertakun lawan kaumnya kan salah. Memandangkan ini bang sungai Tabalong ini iyalah catat. Oke. Barangkali ada tambahan tuh. Nah, oke. Nah, ya. Jadi masalah posisi tadi. Kalau posisi sudah memang karenanya sumber kehidupan itu adalah sungai, makanya pemukiman itu kan di pinggir sungai. Bujur. Jadi untuk Benua Lawas itu sendiri termasuk tadi Kalua. Nah, kan termasuk Kalua. Sekarang lah. Jadi yang unik di situ kami tuh mendatangi dua situs lah. Pertama Penghulu Kasit. Nah, ada telepon sekalinya. Pinanya orang Kalua menelpon nih. Ada Halo, orang Benua Lawas ya kala. Karena kita sambung, kita dengarkan Keluar Amri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Basuki Rahman, asalnya orang Anjir tapi berdiam muntai ke Basuki Rahman orang Anjir lah. Ini sekarang ada di posisi di Gembus, nak menuju ke Muntai Bulek. Pas benar nih anak ke Benua 6 lah berarti Muntai lah. Ya, Benua 6. Enggih, silahkan apa? Anak ada yang ditambahkan kah? Jadi anak menakutin buahnya berdua nih ya. Tapi lah buah berdua ini belalah lokal. Ya, Itu nah suasana di Benua Lawas. Nah, kayak Pak. Nah, enggih. Suasananya ataupun jorang bahasa Banjar tuh hawa-hawanya nah kayak Pak juga. Nah, aslinya kan ada sepilakan. Nah, enggih. Nah, enggih. Kan beda. Ulun kan setelah juga kasih Benua Lawas kan. Ulun mama ulun rasanya orang Benua Lawas juga. Enggih. Di Bencing Raya situ dulu mama ulun Benua Lawas di Bencing Raya. Nah, situ kan banyak orang juga Benu Itik ada. Nah, apalagi kalau Itik itu banyak tuh. Ya. Kalau kan lawan siapa sih kok aneh? Erwin. Nggih. Jadilah ulun sangat gembira juga bahagia tadi mendengar bubuhan piani bercerita jurang emak berarti jurang bubuhan Banjar nih adanya di Banjar aja tuh nyebelalah. Iya. Tapi benua lain juga nyebelalah. Iya. Bujur. Dan juga Banjar cerita tuh dia tuh bisa belalah juga ke benua lain. Tahu ada apakah di Benua Lawas? Nggih. Wah Jepang dulu tak gunakan. Oke, siap. Ya, makasih dulu waktunya lah. Nggih, aman. Terima kasih ulun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas benar lah orangnya kan sabar sudah kayak apa gerang. Suasananya jarlah. Sebelum kita ke suasana, silakan Syawani dulu. Nah, ya. Jadi setelah tadi itu kita datangilah Benua Lawas itu ada dua situs. Pertama Masjid Pusaka Benua Lawas. Atau yang kurang aja menyambat masjid Pasar Arba bisa juga karena waktu itu misalnya pasar hari Rabunya banyak pengunjung di situ. Lawan makam pahlawan Penghulu Kasit. Karena di situ pertama karena sidin itu bertakun suasana. Suasana padahal di situ kan masjid. Ya. Dikelilingi oleh kita kuburan lama, kuburan Tuhan. Kadang-kadang sudah ada tahu lagi kuburan siapa itu. Ada nang nisannya tak kendalam, ada nang hancur, lagi, ada nang sudah kayu. Nah, itu menandakan kuburan Tuhan. Iya, ada juga makam-makam yang baru. Ya. Di situ makam Penghulu Kasit. Jadi pas ulun masuk ke makam Penghulu Kasit itu suasananya dasar damai. Damai, dingin, dan hawa mistis itu kan ada di situ. Padahal di situ kuburan dan masjid itu masjid bahari, masjid tua. Jadilah untuk pemukiman kenapa namanya dulu kenapa Benua Lawas juga tuh nah. Pertama Benua dalam artian di sini adalah kampung. Lawas artinya kan
Ya lama, Bahari benar dah nih lah ya. Jadi pemukiman sebelum orang Islam, orang Hindu datang, maka pemukiman itu adalah pemukiman orang-orang Dayak Manyan. Dayak Manyan, di situ pemukimannya diduga oleh leluhur orang-orang Manyan di tempat masjid itu, disitulah tempat pesenggahan atau tempat pemujaan orang-orang Dayak Manyan di situ. Dan Bahari. di situ Bahari. Oke. Nah, di situ juga ujar kemungkinan ada kita tuh ibu aja kita tuh kan berdirinya kerajaan Sarunai, orang Dayak Manyan diduga di situ juga. Dan di situ juga lah diduga Raja Manyan, kalau ada salah namanya lah Amah Jarang ditombak oleh Ampunala, gugur di situ juga. Di masjid tuh tadi lokasi masjid tuh. Amah Jarang. Kalau ada salah namanya. Oke. Di Empunala. Empunala zaman Majapahit. Makanya ada istilah nyanyian orang Dayak Manyan tuh kan kerajaan Sarunai itu dirusak oleh Jawa. Jawa sini maksudnya Majapahit. Di situ juga kejadiannya. Nah, jadi bertubi-tubi kejadian macam-macam di situ. Di tanah Masjid itu di wilayah sekitaran Benua Lawas itu. Kerajaan Sarunai tadi lah. Itu Dayak berarti lah, Dayak Manyan lah. Nah, kan dugaan ya. Nah, jadi intinya pemukiman memang pemukiman di situ. Nah, jadi akhirnya Islam datang, singkat cerita kan setelah Dayak diserang oleh Majapahit tadi, masuklah kan pengaruh agama Hindu. Iya. Nah, setelah itu kan Islam lah datang. Nah, maka orang-orang Dayak yang berislam tadi, ada yang berislam, kalau nya kada berislam kan nya bergeser makin ke atas. Ke arah Teluk Tamiang Layang misalnya kan. Nah, dari situ maka yang orang-orang yang masuk Islam membangunlah sebuah masjid. Masjid tadi namanya Masjid Pusaka Benua Lawas. Itu sekitar tahun 1600-an. Nah, ada pulang telepon nah. Kita angkat dulu lah. Ya, angkat. Siapa nih pulang nih? Halo, assalamualaikum. Terputus teleponnya Ayuha. Karena Bapak Genepian bisa menelpon pulang ya kalau. Kita lanjut coba nih. Jadi akhirnya yang Islam datang tadi di situ. Maka yang menarik pas kami datang situ kata Imam Masjid tadi, orang-orang Dayak Manyan tuh masih ke masjid itu. Nah, karena jinya ibaratnya tuh berziarah ke makam, bukan makam tapi tempat pemukiman nenek moyangnya. Nah, jadi di masjid itu, Masjid Pusaka Benua Lawas tadi yang dibangun sekitar 1600-an. Nah, kalau nya penghulu Rasyid itu sudah Perang Banjar 1859 kan. Nah, itu kan berapa ratus tahun jedanya. Jadi masjid itu lebih dulu ada. Abad 15 tuh lah kira-kira lah. Itu kalau nya 1600 berarti hitungannya abad 17. Abad 17 sudah lah. 17. Nah. Oke. Jadi akhirnya masjid itu tadi yang sekarang itu masih didatangi oleh orang-orang Dayak Manyan. Karena kan di situ jinya tanah leluhur nenek moyangnya. Nah, jadi masjid itu yang unik ada 4 tiang utama kayu ulin yang dikatakan masyarakat itu kan bakar amat. Nah, itu di situ ada guci. Guci, nama guci laki, guci bini, 2 buah guci. Guci itu diisi guci keramik kah? Guci dari tanah liat juga. Oh iya. Nah, dugaan guci itu dipakai oleh orang-orang Dayak Manyan untuk memandikan anak-anaknya. Jadi guci itu guci keramat. Di dalam masjid itu ada di luar masjid, bukan di dalam, di luar masjid. Nah, ini pintu sebelah kanan. Jadi ada 2 guci dan orang-orang Dayak Manyan itu datang ke masjid itu mengambil air tadi. Karena air itu dianggap bubuhan selain orang kita, orang Dayak Manyan itu air yang dapat menyembuhkan macam-macam penyakit. Segala penyakit kalau disembuhkan lah. Nah, makanya datang. Jadi yang unik yang kita amati situ adalah berbeda keyakinan tapi tetap tali persaudaraan itu ada. Kuat lah. Karena ibaratnya masjid itu bisa dikatakan masjid pantangan. Pantangan artinya masjid bersama. Dikira pantangan yang apa kayak gitu nah. Pantangan. Ya, kita masjid bersama kan dibangun oleh leluhur di tanah leluhur orang Dayak Manyan. Kemudian Islam datang, akhirnya masjid itu tadi 2 antara orang Dayak Manyan dan orang Islam, maka masjid itu ya dijaga dan dianggap keramat tadi oleh masyarakat. Masjidnya ini ganal lah. Masjidnya halus saja. Halus saja lah. Amunnya hendak gambaran umumnya tuh, munnya ada ngalih tuh semacam kayak Masjid Sultan Suransah juga.
Nah, atap tumpang lah bahari. Oh, atap nang model-model bahari jual lah. Cuman kan ibaratnya amunnya Masjid Sultan Sudarsono kan teganal sedikit. Oh, ini tah halus. Halus sedikit ya halusnya. Karena beda jauh, pokoknya kurang lebih hampir sama menurut ulun pang lah. Karena kan membandingkan antara Masjid Banua Lawas yang apa tadi Pusaka Arba tadi. Masjid Sultan Sudarsono pertama kan apa jarang tuh ceruk masjid kesabatannya atau tumpeng masjid kesabatannya. Tumpang Masjid kan tuh. kurang lebih sama. Ya. Kemudian kan tihang penyandangnya tuh kan 4 jua tuh sama. Di kandangan 4 jua nang suhada tuh 4 jua. Itu kan ulin tuh pulang. Nah, tahu kita betnya bahari itu apa, tapi yang jelas tetap ulin gitu. Nah, itu kan kurang lebih hampir sama aja. Kayu. Kemudian tata letaknya pun kurang lebih semacam kayak apa jurang tuh kotak gitu nah. Kotak. Layoutnya kah? Layoutnya kotak gitu. Kemudian orang tua kan ada yang bulat misalnya gitu masjid tuh. Habis itu ada yang kayak bekencong sedikit kah atau apa gitu. Nah, ini kan Ini kotak. kotak pas gitu kotak. Wah. Entah kotak tuh entah renovasi atau aslinya kurang lebih nggak tahu. Tapi yang jelas masjid itu kurang lebih gambarnya seperti kayak yang ada di Queen Sultan Sudarsono gitu. Nah, warnanya pun sama. Dicat warna hijau. Kita Tahu hijau. bahari lah Bah, kada bahari tahu. kada tahu kita. Paling kayu aja kan. Jadi jadi. untuk masjidnya kan direnovasi. Nah, yang kemudian kita bergeser sedikit ke tahun yang lebih tersongsong kan. Jadi masjid itu tadi tempat beribadah kan, tempat yang berziarah apa segala macam. Nah, pas perang Banjar, masjid itu dijadikan markas yang Markas. Nah, telepon masuk. Kita potong lagi Iya, setengah nggak lah. apa-apa. Nah, kita Halo, assalamualaikum. Nah, habis Nah, pulsa binanya piannya nah. Main call aja sekalinya. Main call aja. Oke, dilanjutkan tadi. Nah, akhirnya dijadikan markas dengan gerakan yang dipelopori oleh penghulu Rasid. Penghulu itu bukan berarti penghulu pernikahan. Oh, lain nih. Nah, dulu konteksnya penghulu itu tuan guru, ahli agama, ya. ahli macam-macam. Pandangan agama Islamnya luas. Ya, Jadi oke. dijadikanlah tuan guru di kampung itu. Diberi gelar lah itu. Diberi gelar kalau maksud Penghulu lah. Iya, gelarnya penghulu penghulu. kita penghulu pernikahan. Lain yang Konteks sah tuh kecil, lain, sah lain. ya. Kenapa aja penghulu pernikahan itu kan lain. Nah, dia oleh penghulu Rasid dengan gerakan beratib beramal di masjid itu. Beratib beramal itu berarti artinya berzikir kan. Beramal itu melakukan suatu perbuatan yang baik-baik dengan doa-doa mengharap kekebalan melawan musuh yang persenjataannya lengkap. Nah, jadi penghulu Rasid itu ibaratnya mengumpulkan nang tuan kita nang tuan-tuan guru yang lain mempelopori gerakan itu supaya tuan guru ini menyebarkan berita nang ini doa-doa yang untuk kebal untuk melawan penjajah. Jadi markasnya di masjid situ. Nah, berzikir suara nyaring akhirnya bernyaring. Ya. Wani melawan Belanda karena amunnya kebal nih jah. Iya. Kebal kan, kebal amunnya aku mati masuk surga. Nah, makanya Mati syahid di orang lah. Ya. Nah, itu periode 1859 kan sampai dengan 1865 kalau kada salah perjuangan Sidin karena Sidin kan akhirnya gugur juga. Ya. Kita tuh meninggal kan karena tembak lah. Iya, bujur. Nah, jadi di situ. Nah, ya jual ini. Nah, Pagat teleponnya. jadi yang maka suasana di situ suasana Islamnya kental dan suasananya damai. Nah, toleransinya juga tinggi kan karena orang Dayak Maanyan itu tetap diperbolehkan ke area masjid itu tadi karena ambil air. Bujur. Dan kada bukan dengan bukan orang Dayak aja, orang kita juga. Terus si Dini sawat kah meminum banyu? Nah, iya, Bang. Kok kan kita moto Guci itu. Oh, anu kah? Ada yang membawa banyu tuh kah? Kada ada Bang lah. Atau pas di sana tuh ada yang hendak minum kah kayak itu ada? Ada. Banyak. Minum. Nah, minum ini tadi tuh fungsinya untuk apa tadi? Amun jar orang sana jar banyu nih. Nah, itu tadi menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit lah. Penyakit Kabul hajat bisa kabul juga. hajat bisa. Oke. Penyakit bisa. Yang macam-macam Dan itulah yang banyak dicoba orang lah. dicoba orang. Oke. Sampai ada nembok kursi roda nah. Nah, Nang bawa itu nang keluarga meminum makan. Ah, iya. Kebanyakan tadi ada nama tempungas, ada apa. berapa bunga tuh sekira bunga saja. Hanya macam hajat itu apa tadi? Supaya nang banyak menghendaki. Nah, iya, Bang. Kalau misalnya kan sakit pinggang dikasih supaya ampi. Bujur. Macam orang kita maupun orang keluarga kita bukan yang Dayak tadi. Nah, Nah, kalau di Kaluanya sendiri pang adalah balalah sampai tak ke sana. Dari Banua Lawas sampai tak ke Kaluanya nih. Ada, cuman kan melewati aja. Oh, melewati aja lah. Ada singgah, mabarnya aja orang tuh ada singgah
apa model kayak semacam kayak Berziarah tuh Bang? berziarah kada juga karena kan kami ini kan semacam kayak ekspedisi gitu. Oke. Sambatan sambatan lewat itu kan ekspedisi. Yang mana ada situs-situs sejarah singgah. Nah, barangkali seperti itu. Jadi untuk si versi Belalah Erwin ini ekspedisinya kada semua tempat itu didatangi karena yang didatangi itu hanya tempat-tempat yang ada unsur sejarah. Unsur sejarah misalnya kebetulan ya di situ aja ada kebun bagus ya. Kalau foto kan kada kami datangi. Itu kena aja lain. Bahasa gini. Karena yang kami datangi itu di masuk keluar yang benua lawas itu tadi kan 2 situs tadi kan masjid. Terus yang makam. Nah, kalau ada lagi karena misalnya yang di tempat ada Rajaki, ada Badan Sehat, tempat apa lagi yang kita tuh sakral atau apa menurut masyarakat? Nah, itu mau misalkan ada kena ulun share ke pian bebuhan pian jani lah. Nah, cuma jangan nang tempat hutan berbahaya. Bukan hantunya kami kutani. Jadi barat hari ini ulun padahi lokasinya kena buan pian nang mencek survei ke beji jalan belalah tadi. Karena minggu depannya mau tetap ulun pulang. Nah, kisah kita kayak apa semalam kayak itu nah ya lah. Jadi Benua Lawas ini sendiri adalah buan pian mendengar waktu di sana mungkin kayak cerita-cerita legenda yang lalunya. Mungkin tadi adalah bahwa di sana tuh tempat apa namanya apa aja tadi tuh? Pokoknya ada 3 loh. Tempat pemukiman pendirian kerajaan Sarunai. Diduganya di situ. Habis itu terus kan pemukimannya. Yang ketiga tadi. Yang ini kematian raja yang Dayak Maanyan itu di situ juga. Iya. Nah, lawan Putri Junjung Buih tadi kita sawat Bepander. Itu di situ juga kah atau beda tempat nih tapi di benua lawasnya? Kita kada tahu lah di mana posisi yang pastinya lah ya. Iya. Karena dari Amuntai ke benua lawas itu kan dikit. Jadi setelah tadi bergeser sedikit Dayak Maanyan itu runtuh, kerajaannya kan diserang oleh Majapahit, maka di Amuntai itu migrasi orang Jawa, Empu Jatmika tadi mendirikan kerajaan Dipa di Amuntai. Maka memperluaslah wilayah kerajaannya itu dengan menyatukan suku-suku yang ada di situ. Maka termasuklah keluar tadi. Nah, jadi ekspedisi Empu Jatmika itu bukan berperang, tapi kan merangkul. Nih, kami mendirikan kerajaan nih. Ya. Kita bergabunglah dengan kerajaan kami. Nah, itu lawan kerajaan negara Dipa atau apa? Negara Dipa. Kerajaan Hindu ya, kerajaan Hindu. Iya. Akhirnya aja dugaan kan kata ayah kita kan ya Ayah Heriadi, kenapa cikal bakal kalau nggak salah untuk budaya Malabuh kan budaya Malabuh aja kita melabuh nang buaya putih ke buaya kuning kan. Iya, asal jangan buaya darat jar Erwin tadi. Tadi kan jar itu Erwin tadi. Nah, dugaan tuh dilakukan berasal dari Kalua. Dari Kalua. Kenapa? Karena Putri Junjung Buih itu dari hikayat lain kan selain dari Buih. Dikawal oleh 7 ekor buaya dari kisah. Nah, jadi buaya gaib tadi. Maka yang mengaku atau ada terkait keluarga dari Putri Junjung Buih itu, maka kesannya kan menggaduh lah buaya yang gaib tadi. Nah, berapa ekor tadi? 7. 7 lah. Turun temurun. Nah, 7 ekor buaya dari cerita itu. Karena untuk yang buaya gaib itu sendiri, karena melihat kita ini adalah geografisnya sungai, dan mungkin harimau. Iya kan, singa. Karena hal gaibnya pun mengikuti geografis biasanya kan. Iya, bujur. Jadi ada 3, sekitar sedikit just info untuk yang gaib tadi kan. Pertama dari keturunan untuk buaya kan, dari keturunan Putri Junjung Buih. Yang kedua dari seorang yang sakti bertapa terus jadi buaya, dan itu kita kawani, kita bersahabat dengan inya. Misalnya kan Erwin sakti betapa jadi buaya, jadi ulun nih sebagai orang awam kebetulan tetamu nih Erwin, jadi tolong kita kerjasama. Ini kamu ku gaduh, kamu ku bagi makan nih setiap tahun, tapi kamu ada bala atau bencana yang maanu aku ikam yang mengusirnya. Nah, yang ketiga adalah waktu dua orang anak kembar, misalnya pian jadi manusia, bisa anak pian buaya. Nah, jadi akhirnya inya menggaib.
Gampiran pian digampiran. Iya, gampiran jadi orang tuh lah. Jadi pian Iya. tumbuh sebagai manusia, di sanak pian sebagai buaya. Buaya gaib. Maka setiap tahun itu diberilah makanan utamanya adalah lakatan, banyak gula, hintalo. Hintalonya gini, hintalo itik kalau tidak salah kan. Wah, breakfast lah. Sekarang awain talu ayam lah. Ayam itu kan di anunya biasanya kalau bau-bau sungai pasti itik kan, itik di banyu. Oh, paham. Pasti kayak itu kan anuannya nih. Apakah ada yang mengatakan talo ayam boleh, talo itik boleh, ya tergantung permintaan yang gaibnya tadi. Maka itu simbol melambangkan hentalo tadi mata, banyu gula itu darah, dan lakatan itu sebagai daging. Dan memberi makanannya pun gak ada kebetimbay. Seolah-olah yang tadi itu, maka kita calok ke banyu, masukkan tangan ke banyu, akhirnya seolah-olah si yang buaya tadi disuapi dari bawah. Oh, paham. Nah. Ini jual lah yang menjadi latar belakang kenapa munculnya budaya melarung. Iya, itu. Ya lo melarung tuh isiannya berarti nang kayak tadi tuh Bang lah. Telur itik, lakatan. Banyu gula merah. Itu tuh dilarung tuh apakah ada waktu tertentunya kena diambil lagi kah atau dibiarkan dia melarung? Biar aja melarung. Oh, Kalau sudah dilarung biar aja melarung. Nah, tapi kalau yang biasanya anak-anak iseng tuh ya bisa ditawaknya Iya. di sungai itu kan. Nah, tapi ajin orang-orang tua tuh kalau ada biasanya malam kan, ada juga malam. Tergantung yang permintaan yang gaib tadi kan. Oh, itu ada api di banyu aja. Oh, berarti itu ada yang melarung. Biasanya orang kan akhirnya ya sudah lihat takannya larut juga aja. Nah, ini ada pertanyaan dari YouTube nih. Dari Nur Ajemi, ulun punya anak kemanakan, tambuninya 2 bayinya, 1 aja itu kenapa Jar? Tambuni 2 bayinya sebuting aja itu kenapa aja? Nah, itu ada tambuni itu ya ari-ari. Ari-ari kan? Oh iya. Sebuting aja Jar, apakah itu ada hubungan dengan hal-hal nang kayak apakah kayak itu atau apa kayak itu nah? Nah, pertama untuk itu kalau pendapat kami lah secara akademisi. Kami pian aja. Jangan. Jadi kalau kita lawan kita berbicara pendapat ini kan beda-beda. Iya, bujur. Kita beda-beda itu bukan berarti kita saling bersalah-salahan. Per pribadi lah pokoknya ya lah, pertama, perspektifnya. Perspektif. Saya dari datu. Jangan tapi dibawa-bawa kita harus seolah-olah jujur jadi jatuh jaro, jadi khusus dari perhitungannya. Untuk yang itu, pertama kita bawalah ke dokter dulu. Bertanyalah kita ke dokter apa sebabnya, kan apa tadi namanya, ari-ari tadi. Ari-ari tambuni. Tambuni tadi ada berapa? Harusnya ada 2, tapi ini sebuting aja. 1. Nah, apakah fenomena itu sering terjadi atau pernah terjadi di dalam dunia kedokteran dan apa sebabnya? Kalaupun jadi dokter kadada kejadian semacam itu, maka itu sudah di luar kemampuan seorang dokter. Maka kita beralih ke metafisika. Nah, orang-orang yang punya kemampuan yang melihat apakah ini berbahaya ataukah ada gangguan dari yang lain untuk si anak tadi. Maka kalau saran dari ulun itu pian tanyakan ke 2 orang ahli, yaitu ahli metafisika dan ahli kedokteran. Nah, di situ. Jadi kita kadang menyalahkan kalau ulun memakai dua kubu itu. Dokter iya, ke situ iya. Kalau dokter sudah angkat tangan, berarti sudah lain dokter tadi. Nah, dan juga memilih yang tuan-tuan gurunya yang ahli ya. Bawa Kasidin. Kasidin aja bawa. Nah, silakan tadi. Penghulu tadi lah. Tuan guru ya lah. Yang masalah tentang kegaiban. Sidin kan. Ada di Bukan Indra 5, Sidin 6. Yang 6 itu yang kadang melihat, yang kadang kalau dilihat tuh kan. Bah iya pang bisa bana-balabi-labi. Indra aja banyak lah. Oke. Nih ditanggapi kan sudah nih. Tanggapi aja dulu. Tanggapi dulu yang tadi ya. Ada pertanyaan. Kalau masalah menanggapi ini perlu kita disclaimer kan jalan tuh, perlu diingatkan kembali bahwa tafsiran orang itu kan beda-beda. Tapi tidak salah. Tidak saling menyalahkan berarti datu menafsir kayak ini, salah kita salahkan. Jangan juga. Iya, bujur. Karena kita nih kan berdiskusi kisahnya. Diskusi. Bujur, itu dia. Untuk merumuskan suatu inovasi pembaruan lah hitungannya. Terlepas dari pembaru itu salah kah, bujur kah, habitnya kurang kah, apakah. Nah, itu perlu dilakukan semacam kayak suatu proses yang terus menerus terulang gitu. Iya. Nah, jadi kan terkait masalah ari-ari tambuni ini memang
Karena kan kita ini kan sebagai orang generasi Gen Z nih, Ya. yang mana zaman ini kan sudah zaman teknologi. Iya. Tapi bukan berarti kita meninggalkan tradisi ataupun budaya kita yang bahari. Iya, Bujur. bujur. Karena mun kita tinggalkan kada lagi kita bisa identitas hitungannya. Iya. Ya kan? Nah, kemudian untuk menanggapinya itu kan karena kita ini kan orang kuliah nih. Mm-mm. Karena jujur aja tuh lah, kita ini kan ada kesalahan nih. Iya. Orang Ikam nih jadi ulun ingat benar pengajaran perguruan tuh. Ikam nih sudah kuliah. Iya. Kuliah nih kan orangnya akademisi. Iya. Iya. Rasional nih, rasional. Ah. Kenapa Ikam percaya lawan nang tahayul nang kekaituan misalnya nih. Iya. Nah, tetapi kan bukan berarti maksudnya tuh ibaratnya kita harus rasional. Kan ada juga. Nah, jadi sudah kurang lebih tepat aja yakni kita itu semacam kayak berusaha untuk merasionalkan diri dengan fenomena yang kita alami gitu. Bujur. Jangan juga kita nang terlalu percaya dengan ini karena jatuhnya kesirik hitungannya nih. Iya, hitungannya. bujur. Terlalu pulang misalnya ke modernitas karena tegawi pulang nang misalnya kayak bahari-bahari ini melalaiin juga hitungannya jari ya dasar Kehilangan kudrat identitas dasar, pulang, ya. dasar kudratnya kayak itu aja kayak apa aja sudah aja. Nah, karena awal lalu kita jadi lebih baiknya tadi ditakuni ke dokter. Iya. Lebih utamanya ke dokter dulu. Iya. Dokter karena kan dokter tahu. Iya. Nah, amunnya ke kami ini melayawam timbul hitungannya. Iya. Tapi tidak salah juga, tapi kami menyarankannya seperti itu tadi. Bujur. Ke dokter, ibaratnya jar dokter umum lah hitungannya atau dokter spesial kan. Spesialis ya. Tapi ibaratnya dokter medis nang rasional. Bujur rasional dulu lah pokoknya ya kalau. Ya rasional, nang kene ya kada ada buaya aja misalnya kan kayak orang kan garing tuh misalnya. Kayak kan banyak fenomena garing nih. Ya. Kada ada ibu sehat aja sesuai dengan jar dengan panduan apa namanya kayak dekrai atau apa itu nah. Padahal Sehat aja muntah darah orang lah. muntah darah kah apa garing. Keluar paku, mau keluar paku nih patut dipertanyakan sudah. Iya. Nah, jadi kan lo jar kada kawa jar sehat aja orangnya ya. Buktinya orangnya liut ya apa Iya. ini ya. Ya. Dibawa ke orang alim ini. Ikam nih jar diputusi bandara aja makanya liut kayak nih. Bujur. Asa kada beliur makan jar lah pulang lah. Iya jolon nih. Iya. Tapi kan kita kada menyalahkan itu karena apa? Karena kita ini orang timur. Ya. Orang timur itu sangat sekali dan itu ditulis dalam referensi sejarah dunia. Orang timur itu sering sekali mempercayai semacam kayak tahayul. Ya. Karena dalam konsep orang timur itu kita ini semacam kayak memiliki sifat ambivalen gitu. Ambivalen. Ambivalen kah atau ambivalen? Ambivalen. Nah, Ambivalen bahkan lah. Ada apa semacam kayak dua kubu yang seimbang gitu, mikro dan makro misalnya. Oke. Kemudian apa laki-laki dan perempuan. Nah, itu Baik buruk kita ya. baik buruk. Nah, dan itu kita pakai. Nah, makanya kita tuh kan hidup itu sebenarnya harus seimbang gitu. Ya. Bukan berarti kita harus baik. Jadi misal hitungannya tapi kita tetap harus baik juga berataan. Ya, Harus iya. baik menuju baik. Tapi jangan juga kita apa semacam kayak menghilangkan semacam kayak ya sudah itu sudah menjadi tradisi kita. Mau kada mau kita tetap lestarikan dengan cara semaksimalnya mungkin. Ya. Nah, kira-kira seperti itu saya tanggapan. Ya 50-50 kalau lah ya kalau bisa dibilang percaya lawan tahayul jangan juga. Tapi lebih utamakan rasional dulu kayak itu. Nah, karena kita ini kan makhluk yang yang kalau kita percaya itu apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar langsung lah ya. Kalau yang kalau kita dengar dan kalau kita lihat terima pakai akal sehat ini kan rasional kayak itu. Nah, oke. Nah, mungkin itu tadi bisa menjawab pertanyaan dari Nur Asmi ya kalau lah. Lanjut lagi kita. Balalah ke Benua Lawas pulang nih. Tadi kan 2 situs. Nah, Masjid, makam. Nah, itu yang terlihat sekarang. ya. Nah, yang tidak terlihat sekarang, apa yang tidak terlihat sekarang itu yakni tadi pemukimannya. Pemukiman orang Dayak. Orang Dayak atau orang Manyan tadi sendiri. Nah, karena sepanjangan Benua Lawas itu tuh dihuni oleh orang-orang Manyan. Nah, sekarang sudah jadi orang campuran, ada Banjar. Jawa. Jawa lah. Jawa ada lah. Ada yang Paman Pentol. Oh, sedikit. Nah, Paman Pentol. Ada beberapa. Pokoknya Paman Pentol tuh pasti Jawa kan lah. Jarang kan ada nang Banjar Paman Pentol nih. Tapi nang unik Bang lah nih melenceng sedikit adalah. Urang ini maaf aja Bang lah, maaf. Kalau ulun sabar kena kalau pindah ada payu. Apa tuh? Urang bejolot di Bakar Bandung. Jar, bujurnya orang ulun bejualan roti bakar Bandung. Roti Orang bejualan orang Sungandai, orang Kapulan, orang Sungai Jingga. Bujur. Bandungnya jadi ija Bandungnya aja. Misalnya bejual nasi Padang lah. Nang bejual orang asli Sungai Andai. Misalnya Andil Bakti. Tapi rata-rata punya Padang dasar orang Padang gitu, yang ada basicnya sedikit gitu. Iya. Pemasaknya kan. Ya ada lah setidaknya ya kalau tapi nang ampun orang Banjar ya. Roti bakar Bandung nih. Dan bujur bosnya Sungai Andai itu maksudnya namanya. Ini ada menyambati lah, tapi ini
hanya sedikit hiburan nih aja, ya lah hiburan. Bujur. Jadi kan uniknya karena tadi perlu kita ingat kenapa orang Manyan itu mengambil di situ tuh banyunya tuh. Iya. Banyu ataupun tanah biasanya mereka itu karena kan dapat info bang semacam kayak, tapi ini folklore, kan ada di tulisan Iya, sejarah. ada. Oke. Bahwasanya setiap ini mungkin salah lah. Setiap orang Manyan nih, lain kita orang Manyan, siapakah mereka Manyan Paju 4, Iya. Paju 10, karena kan Manyan ini kan banyak rumpunnya nih. Bujur. Paju 4, Paju 10, Paju Manyan Banua Lawas, ya, Manyan Warukin, Manyan apa-apa gitu. Iya. Nah, setiap mereka orang Manyan itu hendak membangun rumah. Ya. Dimanapun mereka berada, misalnya nih orang Manyan, misalnya dari Teluk Tamyang, cuman karena inya Tamyang layang. Tamyang Layang, Tapi aku tak bego. Teluk Tamyang Kota Baru, Iya, iya. aku nyerengeh gimana Tamyang Layang, Ya. atau di Paju Epat kan misalnya, atau di Buntok, atau di mana kah misalnya, pokoknya ini orang Manyan. Karena inya 2 tahun sudah di Banjar misalnya nih, hendak membangun rumah, pasti salah satu di antara keluarganya itu yang membangun rumah tadi pasti mengambil banyu ataupun tanah di sekitaran Banua Lawas tadi. Nah. Kenapa tuh Gasan? Nah, karena itu merupakan simbol bahwasanya di mana mereka memijak Rumah? disitulah leluhurnya berada. Oh, paham. Tanah Jadi leluhur. Jadi kan masalah kayak mengambil simbol aja tuh. iya. Supaya berberkat lah. Ya, yang bisa enak. jadi berberkah. Pasti itu Kemudian berkah. harmonisasi. Iya. Nah, karena kan pemanis rumah lah. rumah karena orang Banjar pun itu juga. Cuman orang Banjar kada mengambil tanah hitungannya pasti kayak itu juga beritual nang kayak itu juga ibaratnya Iya, kayak ngajak tahlilan, rumah nih, yasinan paling ya Allah sembayangan ini. hajat di orang. Nah, Iya, karena kan iya. orang kan simbol untuk tapi kan tujuannya sama, baik. Ya. Untuk keselamatan kah, Ya, keberkahan gitu kan tujuannya gitu. Bujur. Siapa tuh? Ini mun teleponnya berdering lebih pada sekali, berarti nyambung tuh. Nah, lebih pada itulah. sekali. Iya, kita Oh, anu. itu Halo, tadi. assalamualaikum. Nah, Enggi dengan siapa ini? Herman Banjarbaru. Herman Banjarbaru. Ada apa itu Bang Herman? Silahkan tanggapannya atau pernyataan. Salam satu pesan narasumber. Iya. salam juga Waalaikumsalam. kesepian nih. Salam kembali. Tentang belalah apa bang? Apa? Tentang belalah katanya apa? Tatang belalah. Tentang belalah tadi. Tentang enggak. belalah. Oh, belalah ke Benua Lawas. Benua Lawas. Belum belum Jepang lagi nah. Halo? Ya halo. Enggi, ya. Tadi kurang jelas suara pian. Apa tadi? Halo? Nah, tepagat nih teleponnya pinanya nih. Halo? Di Wadapian ada suara kadada? Oke, ini mohon maaf nih lah berarti Bahasa yang bahasa yang kita lah Bang Herman lah. Nang Suara jelas pian tadi. tepagat Bang Herman aja nah. Tapi nang jelas tadi Sidin mentakun tentang belalah ya Sidin kan. Belalah ke Banua Lawas. Belalah itu. Apakah anak-anak pian anu lah? Belalah itu tadi kan sudah disepil bahasanya artinya berjalan. Ya. Belalah itu artinya diambil dari kata lalah atau orang tuh nyebutnya palalah tuh artinya orangnya ketujuh berjalan. Ya bobohon pian nih Bang nah. Kalau belalah itu artinya kita berjalan. Iya. Tapi berjalannya itu perlu syarat makna. Nah. Bujur. Karena banyak konteksnya. Boy ini juga belalah arus jeung ini juga ada gagawian ya. Nah, ada juga kayak itu orang konteksnya Iya. ada juga. Tapi belalah yang kami gunakan ini untuk menuju suatu kebaikan yakni mencari ilmu kah. Bujur. Mencari informasi Cari kah. ajimat. Nah, iya. Tuh biar aja karena konteks belalah ini kan berjalan. Iya. Berjalan kemana Tergantung ini. niatnya. Tapi belalah ini bukan berarti merantau lah. Iya, iya. Lain Bukan, lagi. bukan. Ke Madam ya. namanya. sebutannya. Nah, jadi ulun belalah anu aja ke Riau aja. Sudah berarti kan berjalan ke Riau. Bulik lagi kayaknya. Bulik pulang. Bulik pulang. Kada ulun berdiam situ aja. Nah, berarti lain belalah. Madam karena lah. Konteksnya karena kebanyakan aja tuh hanya ingat juga konteks wahinian, orang wahini pang kalian orang tua habari lah, orang wahinian. Salah lah. Belalah tuh pasti nang merantau apa. Adanya belalah tuh kayak berjalan-jalannya, iya orang tuh belinya linjang kah bahasa Bakunjangan mungkin lah. Iya. gitu. Modal kayak bahaya-bahaya bisa juga. Nah, kalau ada bahaya tuh yang yang kada ada artinya berjalan. Cuma kada ada artinya. Oh, itu bahaya artinya lah. Oh iya bujur tuh lebih ke bahayau. Misalnya Ibarat memberi ramian wajah. Ya. Kada ada tujuhnya aja. Oh, itu berarti sambutannya bahaya. Bahayawan lah. Kalau balalah tadi penuh dengan syarat makna. Nah, Tapi iya. tergantung, Nat.
karena balalah yang Dato Erwin ini sangat makna yang ada situs, Iya. ya kan, ada pelajaran yang situ. Yang kau kita ambil. sih Ya, gak mau. learning by doing lah tadi ya, kalau pokoknya balalah nih Kalau berjalanan sambil disanggup- belajar. Kalau disanggup Kang Ajimat Nah, disanggup ini. kopian aja nama ambilnya ulun kan ada ambil. Pokoknya bila info jimat-jimatan kau hubungi buana berdua nih nah sana kayak. Nah, karena kita di penghujungan juga nah ya kalau Oh iya lah. Iya, pinanya iya. balalah kita nih berlanjut ke episode 2 ya lah. Iya. Karena belum tuntung Bang tadi lah. Ulun yakin banyak benar Bang lagi belum Oh, lagi banyak. tungtung. Nah, makanya jadi temanya dari Nang Perang Banjar, ini balalah ke benua lawas episode kedua gena pulang minggu depan ya kalau. Kali. Aku terima kasih banyak dulu lah Syaukani dan juga Erwin. sama-sama. Untuk para pendengar perempat juga mohon maaf karena waktu yang tidak mencukupi, maka kita harus berakhir sampai di sini terlebih dahulu. Iya, Jangan lupa Panderan Baisukan bersama dengan komunitas Palalah dengan judul Balalah ke Benua Lawas akan ada episode berikutnya ya kalau. Jadi karena untuk pertanyaan Benua Lawas bisa di hari Sabtu depan dan sana perempat jangan lupa jam 9 sampai 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Untuk di edisi hari ini mungkin ulun cukupkan terlebih dahulu. Ulun kian izin pamit undur diri. Terima kasih juga untuk Syaukani dan Erwin. Semoga kita bertemu di kemudian hari. Jangan kemana-mana dan sana perompat ulun akhiri tetap bersama di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebujurannya hendak ku sampaikan,